Peta merupakan salah satu sumber informasi untuk menunjang penelitian pendidikan maupun untuk keperluan bisnis. Peta adalah bahan pusaka yang unik sebab bentuk dan ukuran serta informasi yang terkandung dalamnya begitu beraneka ragam. Dengan banyaknya bentuk dan ukuran tersebut, maka diperlukan ruang penyimpanan yang beragam pula. Macam-macam peta. Yang pertama itu peta geografis, yang kedua peta perdagangan, yang ketiga peta bahasa, yang keempat peta navigasi, yang kelima peta bumi dan sebagainya. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak dipergunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Tempat penyimpanan harus bebas dari cahaya langsung dari luar, debu, serta kelembapan. Slide yang berserakan akan mudah rusak karena debu serta goresan. Slide tidak dapat dibaca dengan mata telanjang. Untuk membaca slide harus menggunakan alat yang disebut proyektor. Karena itu, proyektor harus selalu dirawat agar slide-nya dapat dimanfaatkan setiap saat. Fotokopi dan tinta. Dewasa ini banyak perpustakaan menggunakan fotokopi, terutama untuk melestarikan koleksinya yang sudah rusak dan langka, sehingga bisa dipinjamkan pada pemakai. Tetapi fotokopi sebagai sarana pelestarian dokumen masih kontroversi. Selanjutnya itu perbaikan bahan pusaka dan restorasi. Ada 3 cara perbaikan bahan pusaka, yaitu menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan kertas Jepang dan perekat kanji. Menambal juga dapat dilakukan dengan bubur kertas atau menggunakan kertas tisu yang berperekat. Yang kedua itu menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekat bagian yang sobek atau lemah karena limpatan. Biasanya diperkuat dengan potongan kertas atau jenis tertentu. Yang ketiga penjilitan. Penjilitan adalah suatu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembaran kertas menjadi satu, serta direvisi oleh cover. Selanjutnya itu pelestarian nilai informasi. Untuk pelestarian informasi bahan pusaka perlu dilakukan dengan alih bentuk dokumen. Selain itu dengan teknologi video sehingga lebih mudah untuk pelayanan, pengolahan dan penemuan kembali informasi. Alasan penggunaan mikrofilm pertama itu melestarikan koleksi yang punya nilai sejarah. Yang kedua menyelamatkan koleksi yang aus dan rusak. Yang ketiga melengkapi koleksi yang tidak tersedia dalam bentuk cetak. Yang keempat mempermudah dalam menggunakan bahan-bahan yang asalnya bertumpuk. Yang kelima menghemat uang dalam pengiriman. Yang keenam mengurangi kerusakan. Prosedur alih media. Alih media merupakan proses pengolahan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik atau untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi alih media. Dilakukan dalam rangka pemeliharaan terhadap arsip yang memiliki nilai guna penting. Alasan alih media manajemen arsip elektronik akan membuat organisasi atau instansi selalu mengikuti perkembangan zaman dan mengembangkan inovasi. Akan memudahkan organisasi untuk mengimplementasikan perubahan yang terjadi, baik itu aturan pemerintah, kebijakan organisasi, dan lain-lain yang berkaitan dengan proses pengelolaan informasi dan manajemen arsip. Keuntungan alih media. Yang pertama, meningkatkan bisnis proses menjadi lebih cepat dalam hal akses dan proses temu kembali informasi arsip. Yang kedua, pemberian informasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat terkait dengan akses arsip yang cepat dan tepat. Yang ketiga, layanan arsip yang lebih baik karena lokasi arsip dapat lebih cepat diketahui. Selanjutnya itu ada perawatan dan penjagaan bahan pusaka. Perawatan adalah kegiatan menjaga atau mengusahakan agar bahan pusaka awet dan terawat dengan baik. Jadi perawatan bahan pusaka merupakan cara menjaga agar bahan pusaka tidak cepat mengalami kerusakan, awet dan dapat digunakan lebih lama. Perawatan bahan pusaka dapat diperlukan untuk menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan jasa perpustakaan dengan mengusahakan agar kondisi bahan pusaka terpelihara sebaik mungkin dan siap pakai. Tujuan dari perawatan bahan pusaka yaitu mencegah penyebab kerusakan bahan pusaka. Yang kedua, melindungi bahan pusaka dari faktor penyebab kerusakan. Yang ketiga, memperbaiki bahan pusaka yang masih layak dipakai. Yang keempat, disimpan dan dilestarikan isi dari bahan pusaka yang masih bermanfaat. Pinjangan koleksi wedding merupakan kegiatan pemindahan penarikan pengeluaran bahan pusaka yang kurang atau sudah tidak dimanfaatkan oleh pengguna ke gudang atau ke tempat penyimpanan. Dalam pinjangan ini bukan hanya satu proses mengeluarkan koleksi dari rak buku, tetapi memperhitungkan kembali nilainya dari segi kebutuhan saat ini.
Jika bahan pusaka sudah dikeluarkan dan rak penyimpanan atau koleksi pusaka, maka bahan pusaka tersebut bisa dipindahkan, dibuang, atau disimpan. Tujuan dilakukan penyangan yaitu menyelamatkan nilai informasi satu dokumen, yang kedua menyelamatkan visi dari satu dokumen, yang ketiga mengatasi kendala ruangan yang kecil atau sempit agar memperoleh tambahan tempat, yang keempat mempercepat proses temu kembali. Fungsi penyangan bahan pusaka: yang pertama menghemat tempat, yang kedua menghemat waktu, yang ketiga membuat koleksi lebih menarik, yang keempat meningkatkan reputasi perpustakaan, yang kelima mengetahui kebutuhan koleksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.